Hai, halo. Sudah terlalu lama sendiri. Belum. Udah pada mau tidur kah? Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Aku lagi di Makassar, guys. Makan, aku udah makan, guys. Kalian belum makan ya? Sorry. Di Netflix lagi nonton, maafkan saya jadul, Bleach. Kemarin nonton Focus, terus lagi banyak nonton komedi atau anime gitu. Tapi kemarin sempat nonton Kingsman sih. Kingsman juga masuknya komedi ya. Biar hidup ini gak serem-serem banget gitu. Hai Louis, kapan balik? I'll be back on 15. Kapan yang tayang lagi? Oh, jujur aku pun tak tahu kapan akan ada. Nonton Good Girls di Netflix. Good Girls itu apa ya? Sayangnya aku belum di Makassar. Itu banyak yang mau nobar DTJ. Apa sih? Coba tanya sama si Andra deh. Sampai terakhir ku engkau tanganku. Kapan nikah? Jangan kayak nenek gue plus nenek gue barusan aja tanyain gue soal itu. Kayak jangan bikin saya punya pikiran yang ribet dan runyam plus. Karena tanpa adanya kerunyaman yang hakiki, hidup saya sudah runyam. Jadi kita coba menenangkan hidup ini dengan segala sesuatu yang lebih simple dan mudah dan Dumbledore. Paham gak? Gak paham, gue juga gak paham. Pengen acting jadi pemeran yang gimana? Pengen acting jadi pemeran yang I'd say psycho, tapi kayak gue sempet cobain kayak casting gitu. I think itu seru, tapi kayak emang bener-bener hitam dan putih sama personality kita kan sebagai manusia umumnya, yang kayak kecuali kalau lo psycho ya, gue gak ngerti. Tapi kayak jadinya tuh lebih mudah lo gambar garisnya, tapi gue gak tahu karena gue gak pernah benar-benar kayak mendalami sampai berbulan-bulan. Tapi tetap pengen sih psycho. Cuman gue jujur lumayan pengen yang kayak drama action gitu. Hai Shin, Mar di Jakarta, apa kabar konten premium? Jujur aku tak kuasa. Nggak tahu, gue suka merasa guilty karena dari kemarin tuh soalnya lagi pada rempong, jadi ujung-ujungnya kita sempat bikin konten tuh yang kayak yang mudah, simple dulu gitu loh. Nah, Nara di Jakarta sayang. Mending mana kapan? Aduh, Helennya mana udah mau ke Australia. Si Syafa dari kemarin di luar kota mulu, ketemu cuman di premier doang. Gue udah gak ngerti atur jadwal ketemu mereka demi apapun. Ditawarin semi GL series mau nggak Yum? Kalau gue tergantung ceritanya kayaknya. Jadi kayak kalau misalnya ceritanya menarik, direkturnya juga asik,
sebenarnya gue lebih aman karena kayak menurut gue itu sebuah karya, ngerti gak sih? Kalau bisa BL juga gue jadi BL gak apa-apa dah. Bikin short movie di channel DTJ dong Yum. Pengen sih, tapi kayaknya agak susah gak sih? Berdebu dah tuh akun. Gimana? Enggak. Ntar kita akan menyatukan lagi setelah Helen balik ya. Tunggu sebentar, kayaknya ada yang kesel. Only know we've been high. Oke, udah balik lagi. Gue ke sahabat gue, Dokter Belinda. Dia tuh ada di klinik The Fort Repo. Dicek aja IG-nya. Gue biasa sering sih, cuman kayak ini lagi belum sempet lagi ke treatment. Tapi emang dia tuh lebih ke dokter gitu sih guys. Kalau misalnya kalian mau ada masalah konsultasi tuh bagus banget. Coba aja cek Dokter Belinda. BTW happy birthday. Jangan soft spoken banget. Maksudnya soft spoken emang enggak, biasa aja. Masa gue teriak-teriak kan bingung juga ya. Happy birthday Mami Yumi, makasih. Love you too Rikas belah. Sayang Yumi banyak-banyak. Makasih Hilmi. Ini kayak Hilmi bukan sih? Oh bukan, berbeda. Halo Zafasha. Ada Shalfa. Shal, kapan kita syuting di mana? Kalian mau berangkat tuh. Ada Angel, lama banget gak ngeliat Angel, astagfirullah. Jadi kurang lebih kayak gitu gak sih? Make sense gak sih? Emangnya di mana? Lagi di rumah di Makassar guys. Buset, rambut gue kenapa jabrik begindang? Ya sudahlah. Dia ke Melbourne. No, not my birthday. My mom's birthday. Bjorn, how are you? I've been waiting for the further discussion. You didn't get back to me yet. Neither did Smith. Winter Elegy kapan? Oh iya, nanti Winter Elegy tuh bakal tayang di CGV Grand Indonesia tanggal 21 sampai 28. Tapi gue nggak tahu itu tuh selama di situ. Jadi until further notice. Yang gue tahu pokoknya di tanggal segitu 21 sampai 28 itu tuh akan ada di Jakarta Wake Cinema. Habis itu akan ada di Klik Film. Bulan ini September. Baru nonton Loyal Pin. Boleh foto bareng nggak? Kalau ketemu boleh. I see you soon. Yes, see you soon. Premiernya kapan? Dia nggak ada gala premier apa itu hitungannya? Adanya kayak press con, gala dinner gitu. Jadi nggak tahu ya ada gala premier apa nggak. Bukan di Saras dinner. Bisa logat Makassar? Bisa dong. Masa nggak bisa? Orang Makassar ya bisa dong. Gak sabar banget nih. Jangan kan kalian, gue aja penasaran. Kayak gimana ya sekarang. Kan terakhir pas syuting series itu masih belum belajar acting juga. Enggak sih, belajar sih yang itu udah. Udah belajar belum ya guys? Gue lupa deh kronologinya. Oh kayaknya udah, tapi kayak masih baru-baru banget belajar gitu ya. Ya kenal Fuji.
Lagi di mana? Lagi di rumah di Makassar. EXC-nya heboh banget ya. EXC itu apa ya? Coba ngomong pakai bahasa Makassar dong kak, kepo deh. Rencana besar emang udah prosa ya? Belum. Rencana besar sebelum prosa. Yang ini setelah prosa. Yum tahu nggak apa bulu hidung kamu? Instagram tuh masih copyright nggak sih kalau misalnya gue nyalain lagu gitu? Hanya penasaran saja. Apakah iya, apakah tidak? Jujur, aku tak kuasa sampai rencana besar belum prosa, belum. Itu abis Kitab Kencan kan, jadi kayak Kitab Kencan tuh aku sempat belajar sama Mas Eko. Jadi Mas Eko tuh kayak casting directornya Kitab Kencan. Nah ternyata tuh dia bisa ngajar nge-acting. Jadi belajar acting lah sama dia gitu. Pas syuting Winter Elegy paling sering ngobrol atau tanya-tanya tentang acting ke siapa. Kalau tentang actingnya kayak mungkin Dinda sama, tapi kayak cuma nanya belajarnya di mana sama siapa. Oh sama Bani juga, Bani, Chelsea Maizura. Aku nanya sih kayaknya sama semuanya kecuali yang lain tuh kayak misalnya Julio tuh lebih banyak kayak bicaranya deep banget gitu. Kalau Wafda tuh emang vibe-nya serius kan, kayak lebih ke manajemen, ngomongin manajemen karena kita se-manajemen sama Roy juga gitu. Hai Man. Belajar acting aja udah, menurut kalian aja bagus. Buat orang yang nggak ngerti mah mungkin ngerasanya kayak itu apaan sih gitu. Gak tahu sih, gue juga bingung. Kalau backsoundnya aja kayaknya enggak. Maksudnya apa sih, ngomongin apa sih nih, kok gue jadi bingung sih. Bentar. Kalau backsoundnya aja, kayaknya aku menang giveaway lalu yang di TikTok kamu. Oh iya, udah dipakai belum? Gak apa-apa, harus belajar terus, upgrade terus tools sekali. Biar semoga kalau misalnya dapat kerjaan lagi kayak semakin bagus gitu ya. Cerita dong Yum, awal bisa masuk ke dunia acting gimana, ikut casting di salah satu PH atau ada jujur gue awal masuk acting tuh kayak gue dikenalin sama mantan gue ke Reza Headline. Terus habis itu baru tuh pertama kali ke premiere gitu-gitulah. Nah hoki banget sih sebenarnya pertama kali gue casting tuh ke PH yang Kitab Kencan itu, castingan Kitab Kencan. Terus hoki banget juga di casting pertama itu dapet karena kayak emang ada karakter kecilnya yang emang lumayan masuk sama personality gue gitu katanya, kayak beringasnya dapet banget lah gitu. Jadi langsung dapet tuh yang Kitab Kencan gitu. Baru deh karena gue ngeliat oh mungkin ada peluang kali ya di sini, kayak gue mau mendalami. Tapi emang nggak tahu sih, dari kecil kayaknya gue nggak ke film sih. Gue suka nonton tepatnya, karena bukan orang yang sepede amat. Jadi gue nggak pernah kayak kepikiran untuk menjadi aktornya sebenarnya dulu. Tapi emang gue penikmat film banget. Jadi sampai nyokap gue tuh dulu suka mikir gue ADHD karena gue nggak bisa diem. Tapi kalau misalnya depan film doang gue diem dari bocil. Aneh ya. Kapan ke Medan belum ada kesempatan nih kayaknya. Ntar kalau misalnya mudah-mudahan doain aja ya ada kerjaan di sana gitu, kita bisa mampir. Catwalk. Aku jalan kucing. Kayaknya tahu saya, ya betul. Java ikut kan Yum? Ya bentar aja. Intan kenapa gak ada lagi ya? Intan itu rencana sih bulan depan yang baru mau lapor ke RS-nya. Oh oke. Spell mantan kayaknya kalian udah pada tahu gak sih? Gak usah lah tadi dikatain gue julid. Tapi ya kalau misalnya bukan gara-gara dia sih, dulu emang gue gak ada kebuka pintu ke situ sih, karena gue sebuta itu mungkin kayak. Tapi emang jujur gue ada kayak approach beberapa manajemen juga gitu. Tapi kan kalau misalnya dikenalin kan lebih gampang ya.
Jangan lupa kabarin ya kak di saluran, pengen foto bareng. Di saluran? Saluran itu apa ya? Kalau mau nonton Yumi show bisa beli tiketnya gitu gak sih? Atau cuma yang punya? Oh kalau misalnya show, fashion show. Jadi fashion show tuh konsepnya gini guys. Ada yang kayak special invitation. Ada yang kayak special invitation tuh berarti kayak nggak open for public. Tapi ada yang kayak open for public. Ada juga yang pakai invitation. Tapi kalian bisa dapatkan invitationnya. Jadi kayak misalnya show-nya si A, biasa mereka tuh suka announce kayak di Instagramnya mereka kayak gue bakal ada show di tanggal segini, lo bisa registrasi untuk dapatkan invitationnya di sini, misalnya kayak gitu. Bisa sesimpel itu doang buat dapat invitation sebenarnya. Jadi tinggal follow up dengan desainernya aja gitu. Belum ngantuknya belum, udah nggak usah bahas-bahas yang lalu, udah happy masing-masing juga ya TTA. Udah lama banget nggak liat ya TTA lo. Definisi selingkuh menurut lo? Selingkuh itu menurut gue dari icinan, dari tekadnya, dari hatinya gitu. Make sense gak sih? Perut kayak si game. Bingung mau ngomong apaan. Gue ya subscriber aja kadang-kadang on and off, lupa. Tapi kayak gue lagi berusaha buat kayak lebih rajin konten sih. Please doakan saya punya tenaga dan kayak ide yang cemerlang untuk selalu ngonten. TikTok udah lama banget gak update Yum. Iya, ada sih sebenarnya gue mau upload tapi kayak lagi jarang nge-scroll TikTok. Kemarin tuh gue kayak capek. Emang belakangan ini tuh gue nggak tahu, gue lagi ngedownload tanggal 29 mau apa Yun? Mau kamu Debrina Sheila. Besok Marala ada nggak ya di Bekasi? Di Bekasi apa ya? Ngasih kontak sama Kellen kamu gak? Kasihan Kellennya guys. Terakhir live kayaknya udah berbulan-bulan lalu deh kamu. Iya. Jadi kayak emang beberapa lama belakangan ini tuh kayak gue sempet agak down sebenarnya. Mungkin beberapa tahu, beberapa enggak gitu. How's your skin condition? Actually ini kayak lagi ada bekas-bekasnya ini kelihatan kok. Tapi so far so good sih. Ya namanya masih menjalani pengobatan ya kan ya. Jerawat kan juga pengobatan. Misalnya kayak penyakit gitu. Kemarin kan aku udah kasih KTP-nya ke pihak RS-nya. Coffee brand favorit gue sejauh ini tuh kayaknya Fore. Belakangan ini gue sukanya bikin sendiri lagi di rumah. Tapi Fore kalaupun di luar tuh kenangan is too strong for me. Jadi kayak menurut gue kopinya terlalu kenceng. Buat orang yang suka banget kopi mungkin suka. Tapi kayak gue tuh manusia kopi susu banget. Jadi buat gue kenangan tuh terlalu kental. Make sense. Terus amazingly gue suka kopi Family Mart. Oh gue pengen kasih tahu kalian harus nyobain kopi Indomaret. Tapi kopi Indomaretnya itu di ganti susunya, susu biasanya pakai outside. Hai Nuna Indah, lagi suka pakai cushion apa? Aku jarang sih pakai cushion, tapi sejauh ini cushion tuh kalau nggak skintific something. Tadi aku coba live subscribers guys, tapi kayaknya kemalaman, orang banyak yang tidur. Hehehe. Hai Ruthie. Down kenapa? Lagi down aja. Ya sudah biasa Yumi seperti itu, jadi gak kaget. Are you okay? Mungkin quarter life crisis aja kali ya. Gak tahu sih. Oke, lagi banyak contemplating soal hidup gitu. Oh kirim Fore ya Yum. Gemas mau, boleh. Kok baik sih? Perasaan gue gak ngapa-ngapain. Mungkin karena ini di sosial media kali. Kalau misalnya lo ketemu gue pasti ada aja yang lo gak suka sama gue nya. Tenang aja, saya manusia kok. What's your top 3 restaurant? Top 3 ayam cabai hijau. Di Jakarta ya ayam cabai hijau. Gak tau, gue suka pinggiran. Tapi kayak mungkin karena makanan jadi kayak berubah-berubah. Ya gak sih?
Indomaret Point Coffee, iya cobain deh. Pesannya gula aren gitu, tapi ganti fresh milknya jadi outside, itu enak. Jadi kalau misalnya mereka kan murah kan, kopinya cuma kayak 15.000 nggak salah ya, 15.000. Dan kebetulan bukan Indomaret, Alfamaret ding. Alfamaret, jadi kayak ada kopinya, Alfa Express ya yang ada kopinya ya, gue lupa pokoknya. Jadi beli kopinya, terus beli outside juga, terus minta tuker dong susunya pakai oat milk gitu outside, jadinya enak banget. Itu cara gue mencitingkan kopi yang kayak ya gitu lah. Nanti aku coba ya bikin makeup tutorial, tapi makeup gue gak jago-jago banget jujur makeup. Hai Piang, menjelang 30 berasa kayak gampang capek gak sih? Kalau badan sih enggak, karena mungkin gue badannya kayak cacing kepanasan, jadi enggak. Tapi kalau misalnya badan, kalau mental kali ya lebih gampang down gitu, karena kayak merasa anjing gue udah makin tua gitu. Kenapa jarang update di eksklusif? Kenapa ya? Tepatnya tuh gue lagi bingung kenapa gue jarang update sih. Bukan cuma di eksklusif, tapi kayak di semuanya gitu loh. Gue lagi berusaha untuk lebih update. Tapi gue ngerasa I don't have anything I'm proud of untuk di update. Kayak gitu. Are you okay now? Semangat yuk, banyak yang sayang sama kamu. Makasih. Needed that. Thank you very much. Tuku suka yum. Tuku menurut gue terlalu ringan kopinya. Gak juga sih, gak ada yang gue gak suka dari lo kecuali ya itu gak bisa ditolong. Berarti kan tetap ada dong yang lo gak suka dari gue. Bebek gak sih? Yung bebek juga gue suka. Kaleo Endol, Alfa. Tapi boleh dicoba sih, mungkin karena gue gak deket sama Indomaret, jadi gue gak pernah nyobain. Tapi citingan gue sih kalau misalnya kayak lagi ribet nyari kopi dan gue mau kopinya enak tuh, ya udah gue ganti susunya pakai outside gitu. Jadi kayak di apartemen aja tuh gue memar pasti minimal stok outside. Boleh sih nih di tag ke outside kali ya, kali aja mereka mau endorse ke gue. Lagi sibuk apaan lately? Ngonten, terus kayak castingan. Maklum ya kalau misalnya di dunia acting kan kita tetap aja hitungannya anak baru ya. Castingan, acting, belajar lagi. Kemarin gue belajar stand up comedy, terus habis itu habis itu kayak hari-hari off-nya. Bentar, gue jadi bingung kemarin seminggu gue ngapain ya. Gue jadi bingung sih ya, paling gitu sih, ngonten dan lain-lain gitu. Rencana project mau banyak, investornya ada yang nggak ada, jadi belum bisa dijalanin. Top 3 bar or club your favorite? Club probably zoo sekarang saat ini, detik ini, karena kayak mereka yang kayak lagunya tuh paling paling ACDC. Ngerti gak sih bahasa gue banget lagi ACDC ini, kayak orang tua gitu. Bunyi apaan tuh? Itu bell. Boleh tuh bikin konten soal kopi. Iya sih, gak ada suaranya apa iya. Mar lagi temenin si Helen packingan. Point Coffee Indomaret enak. Iya enak sih. Family Mart juga enak menurut gue. Coba-coba kopi beberapa brand gitu ya. Boleh, let's go. Stand up mau lihat. Duh gue gak pede guys, gue takut gak lucu, soalnya gue garing. Nggak mau jadi penyanyi guys, gue demam panggungnya parah banget. Nanti gue lupa lirik mulu, kan gak bisa ya jadi penyanyi kayak gitu. Next konten tebak-tebakan yang kalah cium pakai lipstick yang tebel, seru tuh. Oke siap. Pas nyemplung ke dunia acting paling susah apa Yum? Dari segi pengalaman karakter lah, hafalin script atau apa Yum? Kayaknya pendalaman karakter lebih susah deh. Tapi kalau misalnya udah mendalami, jadi gampang, paham gak sih? Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan yang sesuai gitu agak susah. Kayak harus banyak ngobrol dulu, nanya-nanya ke direkturnya, cari tahu ini orangnya tuh kayaknya kayak gimana ya, kayak imajinasinya gitu-gitu. Coba stand up ya. Stand up ini juga buat acting guys, bukan buat stand up beneran. Jadi gue gak mau open mic. Mau lihat timnya bikin konten sama mamanya. Mamanya gak suka bikin konten masalahnya. Kayak hai,
Wah keren ini udah gak ngerasain demam panggung lagi. Oh jangan salah Ferguson. Ini semua anak-anak modeling pun tahu gitu loh kayaknya. Teman-teman gue deh minimal mereka. Jadi gue selalu apa sih? Setiap mau show aja tuh gue pasti catatannya tuh udah setebel, nggak tahu sih, gue selalu nyatet aja gitu. Padahal misalnya jalannya cuma lurus muter balik doang gitu, gue tetap nyatet aja gitu, kayak karena gue bisa demam panggung parah. Jadi kayak itu lumayan membantu gue buat gak demam panggung. So gue banyak mencatat dan membaca itu 1000 kali biar gue nggak lupa. Karena sering kejadian misalnya nih pas gue latihan gue hafal, let's say deh dapet koreografi yang ada jogetnya gitu, gue hafal nih, tapi pas di depan semua orang tuh bisa tiba-tiba ngeblank aja gitu, demam panggung kan. Atau kayak script gue hafal banget, pas tiba-tiba di depan orang gue kayak gitu. Jadi kayak kalau gue sih ngatasinnya ya paling misalnya gue ngafal di misalnya sekali baca mungkin gue udah hafal, tapi gue buat mencegah demam panggung gue beraksi ya gue 100 kali bacanya gitu, biar mau gue yang lagi demam panggung juga yang keluar tetap bener gitu. Lucu ya, serius aku sering ketawa liat konten. Makasih lah. So kapan konten prank Mar? Sabar ya, tungguin kita nggak lelah-lelah banget gitu. Ini karaoke di klub aja waktu itu keringet dingin gitu. Aduh, nggak salah, bener banget. Gimana lebih suka dikasih coklat atau bunga? Nggak dua-duanya. Gue lebih suka dikasih sesuatu yang gue bisa pakai gitu. Jadi kayak misalnya gue lagi butuh susu, terus beliin gue susu. Perfeksionis ya? Menurut gue enggak sih, sebenarnya gue gak perfeksionis juga, tapi kayak ada orang yang menganggap itu perfeksionis, ada yang menganggap itu enggak gitu. Jadi gue nggak tahu. Bikin karaoke party dong, nanti kalian yang ngelit kan seru, ada Marhalen Syaput. Bentar guys, iklan nyokap gue balikin gelas. Mam, tunggu. Ya kan. Minum. Wake me up when it's all over. Kalian ngelit kan seru, ada Marhalen Syaput. Coba ya nanti kapan-kapan jiwa demam panggungnya udah melekat di dalam tubuh, asli demi apapun. Karena gue tau gue demam panggung tuh kapan ya? Pertama kali gue show sih sebenarnya. Jadi kayak pas gue sekolah tuh, mungkin karena itu sekolah kali, jadi kayak gue emang nggak terlalu suka buat kayak yang perform kan. Kalau misalnya di sekolah biasa ada yang kayak oke ayo yang maju nyanyi kayak apa kayak gitu-gitu. Gue tuh paling nggak pernah maju kayak gitu-gituan pokoknya. Gue udah antrein paling belakang dah kalau bisa. Cuman pernah sekali kayak kelas bahasa Indonesia gue tuh kayak acting. Nah itu tuh gue benar-benar karena ujian jadi gue wajib banget. Jadi gue hafalinnya tuh berulang-ulang sampai kayak seharian full gue cuman ngulangin kayak gitu kan. Terus itu gue nggak lupa tuh, jadi gue tau kayak oh gue nggak demam panggung. Tapi pernah gue ada kayak acara sosial gitulah. Nah di mana gue harus sambil nyanyi, sambil nari, sambil teater, jadi kayak drama musikal gitu. Nah itu tuh mulai panjang, gue tegangnya minta ampun. Gue lupa beberapa line di pas bagian nyanyinya. Jadi gue demam panggung karena kayak sebenarnya kalau misalnya pas di latihan gue hafal, tapi pas di depan panggung gue malah demam panggung. Jadi kayak oke. Terus habis itu sign paling kelihatan tuh pas gue fashion show pertama kali, dan itu bukan show gede untungnya, tapi gue ngejalanin itu tanpa gue catat dan lain-lain kan. Anjir, gue pikir gue bener. Pas gue turun-turun manajer gue kayak, "Yu lu nyadar gak tadi lo salah?" gitu. Terus gue kayak, "Emang iya?" Terus dia kayak, "Iya lu salah anjir." Gue kayak, oh ya udah, semenjak itu tuh gue selalu nyatet. Jadi gue tahu oh gue udah mempanggung.
Jadi kayak karena gue tau gue udah mau panggung, jadi kayak preventionnya lebih banyak aja gitu. Libra, dokter gue nih Libra, sangat perhatian dan mengemaskan. Bisa sulap gak Yum? Hah? Kok sulap sih? Enggak lagi. Bisa gak ya? Nggak tahu. Kasih dia outside atau baju-baju aja terjamin kepake. Udah baju, udah guys, baju udah. Soalnya baju lemari kita full banget. Ini bukan di apartemen ya, bukan, lagi di rumah. Belas keramat. Di rumah gue tuh lo akan melihat item-item sampai 20 tahun juga masih ada. Karena kita adalah tipe orang-orang yang tidak akan membuang barang sampai dia rusak. Manusia anti kamera tiba-tiba jadi acting dan modeling mantap. Betul sekali, itu yang semua teman-teman saya katakan. Terutama teman-teman gue yang kayak dari gue orok gitu kan, masih kecil. Nah itu, live sama Marella dong kak, biar makin seru. Orangnya yang gak nimbrung, gimana caranya? Teriak rasa apa? Biru. Tapi kalau model gak ada mau panggung, ya kayaknya. Itu tadi gue barusan ceritakan modeling. Ajak yuk ya. Lagi di mana kok gelap? Karena gue udah matiin lampu aja sih guys di kamar. Cuman kayak lampu samping tempat tidur doang yang gue nyalain. Sorry salah pernah. Ada pengalaman kocak gak pas lagi tipsi parah gitu di klub? Apa ya yang gue inget? Seingat gue sih kayaknya nggak tahu. Mungkin teman-teman gue nganggapnya lucu, gue nya sih biasa aja ya. Gue nggak inget mungkin. Halo, Rumah Makassar iya. Gabut ya Yum? Nggak juga. Pernah ada pikiran stop dari entertainment gak Yum? Kalau pernah kenapa? Sering sih, karena kan kayak balik lagi ke stigma orang-orang. Oke, entertainment itu adalah salah satu hal-hal yang menurut gue industrinya itu kayak agak hoki-hokian, make sense gak sih? Dan beda kayak bisnis, mungkin misalnya lo ada up and down, lo ada data yang bisa lo kembangkan gimana caranya barang ini kerja lagi, lo tinggal bertahan dan lain-lain, tapi lo bisa ngelihat dari data gitu. Sedangkan kalau misalnya di entertainment mungkin agak mirip kayak begitu, tapi ini juga agak subjektif ke pendapat orang-orang yang kayak misalnya director atau kayak koreografer atau desainer. Kan ini agak subjektif ke pendapat setiap orang yang ada di bidang itu gitu. Jadi itu yang bikin lebih sulit. Dan kalau misalnya kayak lagi banyak nganggur gitu-gitu ya pasti ada sih kayak apa gue udahan ya, apa gue kantoran aja ya, apa gue gini-gini. Itu banyak sih sebenarnya. Cuman kayak gue masih suka ngerasa gue nggak mau gagal gitu loh. Gimana ya, jadi gue masih di sini meskipun kayak lagi up and down dan lain-lain juga kayak yaudah mari kita coba caranya gimana ya. Masih suka vodka kak? Gue gak pernah minum vodka. Dulu banget itu mah vodka. Gak kuat sama champagne. Champagne juga gak kuat, enggak juga. Karena gue gak suka minum soda guys, bukan champagne-nya. Lebih ke kayak bir, champagne yang ada bubbles tuh gue gak suka. Kayak Coca-Cola, Sprite. Gue tuh gak terlalu suka gitu. Jangan stop ya Yum, jangan. Makanya kalian coba deh kontak-kontak director yang kalian kenal, sutradara, casting director, siapapun. Ayo hire me boleh. Kak, income terbesar lo saat ini tuh lebih dari modeling atau influencer? Ya influencer lah. Konten lah guys. Yang kebuka pada nyuruh balik Makassar gak sih Yum? Dengan alasan apalah. Ada lah banyak. Makanya itu juga kayak yang sering bikin gue mempertimbangkan kayak apa gue balik gitu-gitu. Ya kan 2019-20 ya betul. Happy birthday untuk Mama Yumi, makasih. Hai Feli. Cowok Gemini dan cewek Leo cocok gak Yum? Cocok gak ya? Cocok seharusnya. Tapi kayak gue gak pernah sih sama Leo. Jujur OTW kontak sama produser. Yes please, sutradara, scriptwriter, apalagi ya yang ada ya, casting director, executive producer, owner, PH, ngakak. Role model di Indo sama di Western, jawabannya dua-duanya di Asia, di rumah ini sih, nyokap gue. Iya gitulah. Kalau misalnya di Makassar kan malam tuh suka balapan motor. Terus rumah gue kan di samping jalan, jadi emang kedengeran banget.
Dia lagi live di sirkuit mana, F1 guys, F1. Sebenarnya ini tuh di depan kalau mau nonton F1 tuh direct gitu, nggak perlu beli tiket. Menurut kamu, menurut aku tuh mungkin cocok-cocok aja kali ya. Balik lagi zodiak tuh emang gue sering banget bicarain, tapi kayak balik lagi ke personalnya masing-masing sih kata gue. Yum, lu pernah bilang setiap kita ngedown pasti ada celah sedikit untuk bangkit walaupun cuma setitik. Kok nge-rhyme sih ngomongnya? Dan itu bikin gue bertahan kalau lagi ngedown, so jangan lama-lama ngedownnya ya. Lu gemes banget sih sumpah. Thank you for reminding me of those. Gue jadi kayak ngedown juga tapi tetap masih, makanya gue nggak suicidal kali ya. Ngedown aja gitu. Cuman ya gitu, kayak down gue bisa dikondisikan, ngerti gak sih? Cancer sama Scorpio cocok gak ya? Cocok. Emaknya Yumi sepi dong di rumah, anaknya pada nggak tinggal. Jangan bikin gue baper please, boleh nggak? Gue nggak bisa banget. Abis kita kontak jangan kaget kalau ada callingan. Amin banget. Nggak nonton Bruno Mars? Enggak guys, soalnya hari ini nyokap gue ulang tahun, jadi saya pulang. Kamu zodiaknya apa Yum? Zodiak saya Gemini. Yumi setiap kali ketemu orang pertama kali pasti nanya zodiaknya apa. Masih berlaku, betul sekali. Anda tidak salah lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, turn on post notification. Ya tapi gitu, karena menurut gue itu topik yang kayak paling enak buat dijadikan pembuka omongan gitu loh. Kayak nggak mungkin ofensif dan lain-lain, cuman mungkin karena gue mulai bosan dengan ngebahas zodiak, jadi kayak sekarang tuh gue kesannya kayak judgmental gitu. Kamu zodiaknya apa ya? Terus misalnya mereka ngomong let's say apa kayak gitu, Sagi misal, terus gue kayak oh oke. Karena gue males ngebahasnya, tapi gue kayak ya udahlah gitu. Karena mungkin juga lagi nggak terlalu social banget ya guenya kali ya, jadi gue nggak membuat topik yang niat dan lain-lain. Kakak bertato nggak? Ada, cuman kayak emang nggak gue nggak bisa menunjukkannya di live dan dimanapun, karena emang gue sengaja bikin itu buat diri gue sendiri. Kalau make sense. Oh ini bisa deh. Tada, kalian kebaca nggak? Ini nggak penting banget, tapi ini tato gue buat pas terakhir gue pindahan. Buat yang tahu-tahu aja, jadi kayak karena gue ngedown banget, jadi gue kayak udahlah, gue mau menjadi pengingat buat gue kalau misalnya lagi down tuh ada gitu. Cewek pacaran sama Bruno, lah umur mah sejak cuman umur doang kalau menurut gue ya. Gue nggak terlalu peduli sih, kayak misalnya cewek yang lebih tua, cowok yang lebih muda gitu itu ya udahlah. Kalau misalnya cowok yang lebih dewasa juga ceweknya juga dewasa, ya udah sok atau teh. Oh zodiak memang betul sekali. Iya, kalau nge-vlog tuh lumayan banyak, tapi kayak balik lagi gue kan nggak sendirian sama Marni. Terus kayak dari beberapa lesson juga kita pelajarin nge-vlog tuh juga kalau misalnya terlalu sering tuh nggak langgeng juga satu. Terus kayak itu mungkin tekanan yang kayak konten itu kan harus konsisten ya. Jadi kalau misalnya itu beban ke salah satu gue atau Mar, itu akan nggak konsisten. Jadi mending kita mengambil sesuatu yang lebih nyaman gitu loh. Ada rencana nambah piercing atau tato? Enggak, malah kemarin yang di piercingin di konten tuh gue udah biarin nutup gitu. Soalnya kemarin kan harus tahu guys, ada drama MRI. Jadi gue pas ke Singapura itu harus MRI kan, dan ininya kan baru ditindik. Karena gue baru tindik, dan tindikan yang kayak pertama kali kan gak bisa dicopotin. Nah gue gak tahu tuh cara nyopotinnya, sampai dibantuin sama susternya, sampai diputer, dia puter maksa banget sampai berdarah. Jadi gue udah kayak udahlah anjing, gue gak mau pakai lagi gitu. Jadi gue mungkin kalau piercing kayaknya nggak dulu deh, karena emang gue dari dulu mungkin gue ngerasa orang yang pakai piercing tuh lucu, tapi gue nggak merasa itu cocok. Mungkin cocok aja di gue, tapi gue nggak sepengen itu gitu loh. Kayak ya udahlah gitu. Makasih Alvero. Tato 1, 2, 3, 4 adalah
Ayo apa? Tato mantan gak ada. Aman kok, aman banget malah. Punggung gak sih? Bukan. Kasih Sio. Amin, semoga ya Ember. Kalau hidup lagi berat-beratnya tetap semangat ya Yom. Tuhan tidak akan menyerah meskipun kamu sudah menyerah. Makasih. Itu bener banget lagi, nambah tato lagi Yom. Nggak mau. Gue suka kayak bisa nggak tahu sih, tato menurut gue tuh self satisfactionary, bukan untuk dipamerkan. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya suatu hari gue berubah pikiran. Tapi sejauh ini tuh gue suka aja gitu ngeliat tangan gue nggak ada tato, semuanya tuh nggak ada. Gue nggak suka kayak terlalu banyak. Mungkin gue suka aja tapi gue nggak tahu nih. Kemarin nggak pakai kalung, iya. Ini sama Mark kayaknya kepribadian kalian bedanya jauh gak Yung? Kalau kepribadian kayaknya agak lumayan mirip nggak sih? Di luar Indo ada catcalling nggak sih Yung? Enggak. Jarang sih, tapi ada juga. Udah hidden gem aja tatunya, betul sekali. Contohnya kayak gitu kan gak akan pernah kelihatan. Ini itu sebenarnya tato artisnya tuh mintanya di sekitaran sini gitu loh. Tapi gue kayak enggak, gue mau lebih dalam lagi biar gue gak bisa nunjukin ke orang. Gue kayak enggak, biar gue aja yang bisa ngeliat gitu. Necklace or bracelet or ring? Tough choice. Gak boleh semuanya emang. Kenapa harus memilih jika bisa memakai semuanya? Lagi mana story Mars sepi banget, mana yang terakhir hitam doang? Iya karena dianya kayaknya lagi sibuk kali ya guys. Sakit mana tato dalam bibir gitu apa kulit? Yang dalam bibir ini gue nggak berasa sama sekali btw. Jadi kayak gue baru disiapin tisu gitu kan biar air liurnya nggak kena. Jadi sebenarnya udah, karena ini cuma kayak 5 menit gitu. Ini hand poke lagi tok gitu. Jadi gue kayak, hah udah, demi apapun udah. Iya udah gitu. Emang tatonya tujuannya gitu, jadi kayak makanya kalau kalian sadar pas kalian lihat ini kalian bisa baca kan. Tapi kalau in real life kalian ngelihat langsung tuh kalian nggak bisa baca karena ini tuh mirror tulisannya. Jadi cuman gue yang bisa baca pas gue lagi ngaca. Tapi karena kamera kan dia mirror kalau lagi live gini, jadi kayak pas gue giniin kalian bisa baca itu tulisannya up gitu. Tapi kalau misalnya kalian ketemu gue in real life terus gue tunjukin gitu nggak baca. Jadi emang cuman untuk saya saja. Dinikmati saya saja gitu. Nggak tahu, marahlah lucu ya. Nggak tahu, gue juga bingung. Orang Makassar kita iya. Bahas apa lagi ya? Udah lama nih nggak live. Terus mau bahas apa? Kimi mana di apartemen? Untuk diri sendiri aja sudah. Betul sekali Bu. Untuk diri sendiri aja udah. Lumayan kan dia bayi ya. Berapa hari di Makassar sampai tanggal 15 guys. Love you pacar orang. Love you too pacar orang. Kenapa sih harus gak ada pacar orang gitu? Kimi udah umur berapa Yum? Apparently dia udah 2 tahun. Mendengar membela yang benar. Kita posisikan gimana biar gue nyala. Gimana ya caranya? Ntar guys saya izin berpikir dulu untuk menempatkan kabel di bagian apa biar kabelnya nggak rusak. Nah ini kan nih Mans kah? Mans. Oke. Pengen nambah pet lagi nggak pengen, tapi kan kita masih di apartemen ya, jadi orangnya kayak nggak terlalu suka dah. Soalnya kayak pas kita punya pet gini malah jatuhnya tuh terlalu ini nanti bau hewan gitu. Gak kangen main Valorant. Tadi gue main Valorant. Brand lokal Indo dari Bandung masuk fashion show di Paris, keren yang udah tahu. Oh iya, brand apa? Senangnya Indonesia mulai semakin maju dan semakin kayak banyak, semakin banyak kayak accomplishment, pencapaian. Ya, anak kecil itu masa udah 2 tahun, kapan sih dia diadop 2022 ya? Sudah lama juga gak live Valorant, nanti ya pas gue balik. Soalnya emang kita tuh dari kemarin belum sempet main Valo.
Ya ampun, pengen ketemu Yumi lagi. Terakhir ketemu pas di Pulau Cinta. Nanti kita ketemu ya. Kamu dulu nyamperin kan? Jadi aku sama Kak Yumi sampai bisa foto bareng aja sama dia di Makassar. Ada rencana buat rayain Ultamar gak ya? Walaupun masih udah lama. Ada, tapi kayak gue masih galau dengan beberapa konsep. Jadi berikan saya waktu. Hai temanku, hai. Hai Kak. Coba sapa dulu lah, mau gak disapa ya? Hai Nindi. Main game lain apa maunya? Udah punya pacar belum? Next level banget ya Indo, udah sampai fashion show Paris, asli. Emang Indo tuh, sebenarnya orang-orang Indo tuh sangat bertalenta tahu guys. Mungkin karena nggak, gimana ya, orang Indo tuh malah lebih, belum banyak kayak pioneernya, jadi kayak pioneer gimana ya, kayak belum banyak terobosan, jadi kayak seru gitu. From tour lagi masih ada koleksi Doraemonnya masih ada, tuh masih di sana. Oh iya benar. Juta gentar ambil. Semalam guys, tau nggak semalam gue mimpi apa? Anjir, gue bangun-bangun bener-bener nangis basah gitu. Semalam gue mimpi, gue nggak tahu kenapa, tapi kayak gue lagi naik motor sama kayak ada influencer satu cewek gitu kan. Gue nggak kenal nih in real life nih orang, tapi emang gue sering ngeliat konten dia lewat gitu kan. Jadi gue ngeliat dia mulu. Terus pokoknya kita lagi naik motor, terus kita diturunin mau ke tempat syutingan gitu, kayak entah mau syuting foto atau mau syutingan apa, gue nggak tahu ya. Tapi yang pasti tempat ngumpulnya atau studionya itu kayak di satu jalan gitu. Nah misalnya studionya di sini, nah kita di dropin tuh, ini studio gini kan, ketutup gini, pintunya di depan sini ya. Bentar, berarti studio gini, pintunya di depan sini. Nah kita di dropin di belakang sini nih, jadi kita harus jalan gini kan. Tapi pas jalan gini, itu tiba-tiba kayak ada jembatan, bukan jembatan, kayak selokan, tapi selokan di bawahnya tuh kayak jurang gitu. Jadi gue tiba-tiba takut banget ngelewatin, bener-bener takut banget tuh. Terus sampai si influencer satu ini, kita semotor bertiga, bonceng 3, lu kebayang gak sih? Aneh banget. Oke, pas dia turun dia kayak, ya lu tampangnya doang garang, gini doang takut di jalan gitu kan, kayak nggak ada takutnya. Padahal kalau lu jatuh jurang jer. Jadi kayak gue jalannya emang pelan-pelan sambil pegangan tembok gitu kan. Terus somehow udah nih kita jalan ke studio itu, ternyata banyak kayak serangga dan kayak kecoa yang gede-gede, tau gak sih, kecoa yang gede-gede banget. Terus gue nggak tahu kenapa kecoa itu di bawahnya tuh ada kayak jepitannya, jadi kayak jepitan rambut tapi kecoa, ngerti gak sih? Terus si orang studionya itu kayak ngeselin gitu, jadi dia ngisengin gue, dia jepitin semuanya di rambut gue, meskipun gue udah kayak bilang nggak mau, tapi dijepitin, bener-bener dijepitin sampai lama banget, sampai gue kayak pingsan gitu, baru gue kebangun. Anjing, itu horor banget, bener-bener horor, sehoror-horornya sampai gue nangis kayak orang gila, anjir. Terus gue bangun cuman kayak nggak enak banget bangunnya, horor. Ghost or insect, none. Semalam, beneran semalam, tapi itu sehoror itu. Ada rencana ke belum lagi sejauh ini. Jadi usaha kucingnya itu yang Cats Diary masih itu gue hand over ke Cika sih, karena gue nggak bawa kucing kan. Yang pernah berantem sama Kimi gak? Kok gue berantem sama Kimi? Emang gue hewan? Oh ya enggak lah, parah banget, boti banget ini mimpinya. Maksudnya boti banget mimpinya tuh apa ya? Terus jadiin film, goblok. Jadiin film gue nangis darah. Enggak. Gue bener-bener ya, kalau misalnya ada yang ngaduin gue kecoa, kayak gue bakal uninstall Instagram dan gue gak bakal pernah cerita apapun lagi. Bener-bener alur khas mimpi, anjing. Emang iya ya, gue tuh pertama kali sih mimpi yang sehoror itu. Biasanya tuh paling kayak, gak pernah sih, kayak bencana alam juga gak pernah. Paling kayak banjir,
air tinggi banget, lagi nontonin orang apa gitu-gitu yang kayak aneh-aneh banyak. Tapi kalau misalnya yang kayak segini sih anjing, gue nggak pernah sih. Horornya sebatas kecoa, anjir itu nggak sebatas, wah itu seserem itu. Coba Mar kasih kado anjing buat adanya Kimi. Itu seneng banget. Marala mana kak? Dia lagi sama Ellen, jadi pokoknya mimpi buruk Kimi gara-gara kecoa ya guys. Betul sekali, sangat-sangat buruk. Itu masih kayak sekepala gue jer dicepitin, itu horor banget sih. Marala di mana? Di Helen. Ditanya ada pacar atau enggak, cuma dijawab cengir, jawab dengan iya atau enggak kayak aku punya kucing namanya Kimi. Ya kamu ngikutin aku ya, gak boleh gitu. Hah? Jangan gitu dong. Ih. Arti mimpinya dalam pekerjaan kamu akan menghadapi banyak ujian, semoga prediksi gue salah. Emang iya artinya kayak gitu ya? Buat itu bonceng 3. Oh, makanya anjir. Saya takut gitu. Kak Marala mana kak? Di apartemennya Helen. Read film Laura. Pokoknya kalian kalau mau datang jangan make upan dan jangan bawa tisu, karena gue nonton itu sambil make upan dan kayak nggak bawa tisu, jadi gue kayak fuck lah. Setelah gue arti boti ngobat. Aduh, tuh kan kalian tuh banyak. Kakak setelah putus malah pernah mimpin mantan, waktu pacaran nggak pernah mimpin dia. Kakak gitu juga nggak? Jujur, gue nggak sih. Kayak pacaran bisa mimpin dan putus juga bisa mimpin gitu. Gue sempet kok mimpin mantan gue gitu kayak, tapi aneh gitu. Bentar gue mau kentut guys sejenak. Oke. Badannya kecil tapi kayak geli aja gitu loh. Bukan takut, makanya gelinya tuh parah. Tapi kayak saking gelinya tuh kayak gue gak mau banget gitu. Sendiri beb, ya ngomong bahasa kayak dong. Kayak gak bisa gue bahasa kayak. Gue bukan orang kayak guys. Jadi kalau lihat Kimi jadi ingat Kimi kucing. Nangis kayak nonton Laura. Iya lumayan sih. Dan itu gue kayak, tau gak sih yang kayak tipikal-tipikal cewek pada umumnya yang kayak, gak, saya tidak akan menangis, tidak akan menangis, tapi ngalir ke jarinya gini. Kayak saya berhasil menahan air mata saya, tiba-tiba netes nyen. Karena kecoa adalah salah satu hal yang kamu takutin banget, jadi kemungkinan artinya bakal gitu. Emang iya? Bentar, itu artinya gue akan menghadapi cobaan, tapi apakah saya akan melewatinya atau tidak? Coba pertanyaan saya. Semoga bulan depan dan seterusnya Yumi banyak job, full job, dan fan service makin jaya. Amin ya Allah, kebukaan. Amin, amin banget, amin banget, amin banget. Ada rencana Kimi diajarin pop di kamar mandi Yumi. Dia gak sampai guys. Kimi tuh di kamar mandi kita misalnya duduk tuh segini, misal dia tuh cuma segini guys. Gimana caranya dia nyampe? Gak mungkin bisa. Kecoa kalau kegencet baunya menyengat. Aduh gak tahu deh. Rate acting Mar bagus. Jujur menurut gue dia actingnya bagus. Kalau kecoa gak semenakutkan itu ya. Menurut anda pasti ada sesuatu yang menurut lo menyeramkan dan menurut gue tuh enggak gitu. Gue tuh gak banyak takut, cuman kayak beberapa doang. Dan itu gue bener-bener kalau misalnya siapapun gangguin gue soal itu sih, gue tabok anjing, gue hancur-hancurin kalau bisa. Gue samperin, gue tuntut. Rekomendasi drakor, belum nonton drakor lagi semenjak 2023 2022 kali, nggak inget. Artinya kamu sedang menghindar dari masalah. Kok gitu sih? Bahasa mama bahasa apa ya? Bahasa Hokkien, bahasa bokap gue bahasa Xinhua. Ending mimpi gue nya pingsan. Jadi kayak gue nya pingsan dan nangis, dan itu kayak nggak berhenti gitu pokoknya. Jadi sampai akhirnya gue kebangun gitu. Nyampein mantan AA. Gue pernah tidur bareng kecoa, nangis banget. Anjir lah, serem banget. Arti mimpi Yumi sebenarnya abis ini Yumi nggak takut kecoa lagi. Enggak sih, tapi gue masih takut. Seru nggak partneran sama Marala? Seru sih, dia lumayan profesional sebagai manusia. Kak serius tadi belum dengar jawaban kakak, jaringan kerusak kak, boleh diulang nggak kak? Yang mana? Cancer Sagi gimana Yum? Cancer Sagi tuh orangnya kayak cuek banget dan belak-belakan. Cancer tuh kayak baperan banget, terus tuh pacaran gue nggak kebayang sih. Satu sakit hati mulu, satu bercanda mulu anjing. Ya nggak sih? Kayak
Wah, itu magic sih bro. Coba ngomong Hokkien Yum, mau denger? Gak bisa, gue gak bisa bahasa Hokkien. Karena nyokap gue sebenarnya bahasa kalbunya dia tuh Hokkien. Tapi nyokap gue juga gak lancar-lancar banget. Jadi kayak gue sama bokap gue tuh lebih bahasa Mandarin nyampur bahasa Makassar Indonesia gitu. Cancer sama Libra, gimana ya? Cancer sama Libra kayaknya masih bisa deh. Tapi kan Cancer lumayan posesif ya. Libra tuh kayaknya nggak bisa diposesifin deh tipenya. Jadi pusing sendiri gitu karena orangnya sungkanan gak sih? Oke, Leo Pisces, Leo nggak apa-apa sih, sama-sama bucin, harusnya aman-aman aja ya. Tapi delulunya gue nggak tahu Leonya sabar apa enggak, tapi harusnya bisa. Leo Sagi cocok, Gemini Taurus cocok. Tapi berdasarkan zodiak enggak, tapi kayak menurut gue itu kayak opposite, tapi kayaknya bisa works gitu. Saya nggak tahu ya. Oh iya, udah punya pacar, udah mau setahun. Congrats Cindy. Belum nih ke Thailand, belum ada lagi. Hai Hartono, momen bareng Mara yang paling disuka apa? Bikin Lego mungkin. Masih sering emosian gak ya? Ya emosiannya dia emang gak ketolong deh, tapi gak separah dulu sih, kayak lebih ke kontrol gitu. Emosinya mah masih, tapi biasanya dulu emosinya levelnya kayak gak dipikirin banget gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak emosi ya udah emosi aja, gak menyakiti yang lain, gak merugikan yang lain gitu. Aries gimana Yum? Aries mah emang kemana-mana juga asik-asik aja gak sih bro? I mean like you guys are the life of the party, so gak ada loh, gak rame. Itu literally kayaknya Aries deh. Oh, yang pernah mimpin mantan. Setelah putus gue pernah dua-duanya, tapi kayak pas pacaran juga mimpin, pas putus juga mimpin gitu. Capri Aries mantep banget batunya. Capri Aries semangat ya. Biasanya berujung toksik. Gue ngefans sama mamamu, gue juga lagi ngefans sama nyokap gue. Taurus Libra gimana? Nggak tahu, nggak pernah mendengar ceritanya Taurus Libra. Lego yang Harry Potter udah jadi Yum. Udah, tarik aku share ya. Sagi gimana? Gemini gimana? Kayaknya terlalu baik bercanda deh. Agak susah deep talk. Virgo Libra kayaknya cocok deh. Berarti dengan pingsan ya, berarti dengan adanya permasalahan itu mental lo udah lumayan kena sih. Semoga nggak ada masalah dengan percintaan. Promo gue asal aja Yum. Ya elah, gue pikir beneran lagi. Gue tuh lagi kayak menerka-nerka apa iya gitu. Terus dijawabnya ujung-ujungnya peramal gue asal aja Yum babi. Terus Aries bisa nyatu gak sih? Bisa gak ya? Soalnya kayak Aries tuh kayak wah Taurus yang kayak sangat mengekang, terus kayak posesif. Aries emang bisa ya? Gak tahu sih, mungkin bisa. Anjay, statement banget Aries, gak ada logarami. Yoi. Menurut Jumi Helen orangnya gimana ya? Terlalu gak enakan dan terlalu takut mengecewakan. Jadi kayak dia tuh selalu terlihat sopan, tapi menurut gue tuh sebenarnya misalnya dia nggak suka sama sesuatu tapi karena dia nggak enakan jadi dia nggak bisa bilang. Tapi kayak mungkin juga ujung-ujungnya mengecewakan juga sih kalau misalnya lu bail gitu kan. Tapi kayak gitulah orangnya, cuman emang orangnya baik sih ya. Kalau nggak gue ajakin temenan. Kalau pingsan nggak sampai mati berarti ya semoga lo bisa menghadapi masalah itu, cuma mental aja yang kena. Anjir lah, capek banget gue kena mental. Ya kalau nanti kerjaan lebih susah berarti kamu bentar lagi bakal dapat rewardnya. Ibarat game level semakin tinggi akan jauh lebih susah juga musuhnya. Jadi kamu pasti udah naik level banyak sekarang kali. Aminin aja nami orang gila. Ini lama ya. Kenapa ngomongin gitu sih? Enggak kok, dia nggak goblok guys. Capri sama Aries ini sudah mau setahun, ya udah berarti bagus lah. Kalau aku kamu maksudnya gimana? Ada Lego yang baru lagi kak, adanya puzzle. Nanti kita mau bikin puzzle. Leo deh gimana gue Leo ini?
Leo jangan posesif banget, tapi ada kok orang yang bisa diposesifin, jadi I cannot say anything, tapi keep up the good work. Lu orang yang sangat pede, terus kayak berpendirian dan lain-lain. Ya ingat yang positifnya dikembangin, yang minusnya dikurangin. Bahas zodiak meskipun walaupun muak anak banget, tapi tetap aja seru. Kenapa ya? Gue juga bingung kenapa kalau Virgo Gemini tuh gue sama nyokap gue tuh gue kayak adoring nyokap gue banget. Nyokap gue juga kayak ketergantungan banget gitu. Nah kayak gitu dah mungkin. Karena jujur gue gak pernah punya hubungan yang kayak pacaran sama Virgo atau deket pun tuh gak pernah. Tapi kayak gue sama nyokap gue sih gitu. And I feel like I often get attracted to Virgos, tapi gak pernah gue jabanin aja gitu loh. Gue gak tahu kenapa, tapi gak pernah. Karena mungkin gue gak berbakat mengejar orang kali ya. Tapi gue juga gak tahu emang kayak secara zodiaknya atau karena gue terlahir dari seorang Virgo. Jadi gue kayak, tau gak sih yang kayak orang-orang yang mommy issues or daddy issues, mereka cenderung mencari orang yang mirip orang tuanya. Nah kayak gitu mungkin, gak tahu deh. Oh kalau dianalisnya emang beneran gitu. Kena mental dong ujung-ujungnya. Berarti masalahnya parah banget dong. Kena mental mulu ya, lama-lama kebal dah. Jujur tuh gue sekarang kalau misalnya kena mental tuh gue kayak iya gue kena mental. Gue kepikiran banget, gue stres banget, tapi ya udah gue ketawain aja gitu, ngerti gak sih? Capek anjir. Tapi kayak tetap aja ada ngedownnya gitu. Terus kayak nanti gue bisa tiba-tiba lagi seneng-seneng nih, tiba-tiba gue cerita, kok gue jadi galau sendiri, gue sedih sendiri, nangis sendiri, bisa kayak gitu, bisa banget. Contoh hari ini tuh sebenarnya gue pengen lebih kayak bisa attentive ke nyokap gue, tapi karena gue lagi ngedown, somehow gue kayak otaknya kemana-mana gitu, lebih kayak nggak di badan gue gitu. Menurut gue semenjak lo sama Mar bener memang banyak berubah jadi baik lagi. Maksudnya gimana sih? Kan menurut lu Scorpio red flag gak sih? Scorpio tuh menurut gue orang-orangnya baik hatinya, kayak cuman kayak mereka punya difficulties untuk komitmen kah? Atau terlalu takut sama komitmen kah? Gak tahu lagi gue. Jadi kayak red flag tuh tergantung di mata siapa gak sih? Winter Elegy bakal tayang di mana yang setelah festival film kemarin bakal tayang di Klik Film. Virgo Gemini batunya sama kayak gue sama nyokap gue, bener lagi. Emang batunya sama, gue gak bilang gak batu. Harus cocoknya sama siapa? Yang Leo, Gemini, Sagi, Libra, Aquarius. Ada rencana stop ngerokok gak ya? Mukanya belum deh. Bukan beo menurut gue sebagai penonton, tapi orangnya terlalu slow, jadi jawabnya ya sesuai mau dia aja. Tapi kalau di Indo ya gak semua orang bisa nerima kejujuran Mar. Oh ini ex Leo emang berat ya kak? Enggak juga, emang Taurus ngekang lumayan sih. Nah kalau ini Gemini lahir dari Virgo, kan gue lahir dari nyokap Gemini, dan ya kan dua zodiak ini bener-bener bikin gue mikir bakal yang cocok sama Leo apa ya. Itu tadi mirip-mirip kok sama Aries yang cocoknya mah. Usia segitu mental memang lagi dihajar, itu proses menuju makin dewasa, jangan sampai down ngancurin diri aja. Enggak sih kalau itu kayaknya paling mentok-mentok gue main Valo kalau lagi pusing. Jangan percaya mimpi, yang mimpi kadang datangnya dari setan. Kalau percaya ntar kebawa mindset di otak. Sekarang mikirnya yang baik-baik aja, bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Betul juga, makasih loh kamu udah mengingatkan. Gue dari dulu tuh gak terlalu percaya soalnya sama mimpi-mimpi gitu, kayak udahlah gitu, mimpi doang paling gue ketawain. Kalau dalam hal pacaran Gemini sama Virgo tuh agak gimana ya, emang iya ya, kenapa sih gue gak tahu lagi. BTW Montopoli punya Bu Popi Darsono kan ya, ada Joka dari PDC itu apa ya? Serius Gemini bisa ngucapin komitmen? Kenapa? Gue gak pernah merasa punya komitmen issues. Siapa yang buat ini galau? Sini kita cubitin dong. Gak ada, gak bisa dicubitin karena bukan orang. Kalau enggak, guanya aja coba, otak gue lu cubitin tuh, karena gue yang bikin gue galau. Video game or board game, dua-duanya. Pernah ngerasa kurang pede gak sih sometimes? Ada lah, lu pikir gue bukan manusia. Tiap kali
kalian teriakin tuh gue udah nggak pede guys. Kalian kalau tahu aja, cuman kalian mikirnya jadinya gue ramah, padahal gue jadinya kayak awkward sendiri gitu. Gue kayak gitu, nunjuk bar kalau lagi ngambek gimana ya. Mar mah kayak anak kecil, ngambeknya cepet, nggak yang kayak lama gitu. Aku kira Kayumi itu Scorpio, tau ternyata Gemini ya. Dua-duanya zodiak yang dibenci. Makasih loh, asem. Pernah ngerasa risih sama kamera gak ya? Masa kecil gue selalu. Kayak balik lagi sih, bukan anti juga, cuman kayak gue emang gak terlalu suka aja. Kalau dulu mah foto aja gue jarang upload. Temen-temen gue udah followersnya 2000, gue masih 500. Menurut lo Virgo orangnya gimana? Virgo orangnya gimana ya? Gue suka sih Virgo sebenarnya. Gue suka keibuan gitu, kayak mereka tuh paling attentive dan caring. Paham gak sih? Kayak sangat memperhatikan hal-hal kecil gitu-gitu. Gak banyak ngomong, gak sombong gitu. Misalnya kita paket kompet sumpah. Ngantuk, lumayan ngantuk nih guys, jujur. Gemini Libra gimana? Gemini Libra menurut gue best friend forever. Gue pernah ngomong kalau lagi marahin Mar tiduran di depan pintu keluarnya, memang beneran. Dulu sekarang mah enggak. Kenapa nggak dijawab pertanyaan gue yang mana? Oh ada jawab kan di sana. Gue nggak tahu yang punya siapa jujur. Udah makan belum tadi kak? Udah tadi sebelum live. Pernah mimpi terus besoknya kejadian sesuai dalam mimpi itu nggak ya? Enggak lagi sejauh ini. Hehehe. Oke guys, I think that is it untuk malam ini. Kayaknya udah lumayan lama gak sih gue live-nya coy. Menurut, oke. Gue udah mulai lelah. Selamat malam. Thank you for watching guys. See you on the next live. Bye-bye.